Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Sonia Ramadhani dengan NPM 21082260230. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada tugas blog Hematologi and Imunologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mind mapping saya pada kali ini. Di sini saya akan membawakan tentang tema epidemiologi hematologi pada pediatri. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai kelainan atau penyakit dari thalassemia. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan dari normal dan orang yang terderita oleh thalassemia. Oke, selanjutnya di sini kita bahas mengenai thalassemia dari definisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan thalassemia itu? Nah, thalassemia ini merupakan gangguan darah yang disebabkan oleh produksi hemoglobin yang tidak normal. Nah, dari thalassemia ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu thalassemia alfa dan thalassemia beta. Yang thalassemia alfa ini biasanya dihasilkan dari mutasi gen alfa globin. Selanjutnya, kalau yang thalassemia beta ini dihasilkan dari mutasi gen beta globin. Oke, selanjutnya bagaimana sih epidemiologi dari thalassemia ini? Yaitu uh, se sebaran global yang umum di regio Mediterania, Asia, Mediterania, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Oke, selanjutnya bagaimana sih gejala dari thalassemia? Biasanya orang yang terderita thalassemia ini akan mengalami kelelahan, pucat, dan pembesaran dari limfa. Bagaimana cara penanganan dari thalassemia ini sendiri? Yaitu biasanya pasien melakukan transfusi darah, terapi klasik, dan transplantasi sumsum tulang. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat, kita akan membahas mengenai anemia aplastik. Nah, di sini ada perbedaan yang normal dan bagaimana gambaran dari anemia aplastik. Oke, jadi anemia aplastik ini merupakan kondisi di mana sumsum tulang tidak memproduksi sel darah yang cukup. Selanjutnya, penyebabnya itu biasanya ada dua. Ini idiopatik sama penyebabnya ada penyebab sekunder. Kalau yang idiopatik ini biasanya tidak diketahui apa sih penyebabnya gitu. Nah, kalau yang penyebab dari sekunder ini biasanya itu paparan bahan kimia, radiasi ataupun infeksi seperti infeksi virus. Oke. Selanjutnya di sini bisa kita lihat pada bagian mapping ini, yaitu kita akan membahas mengenai ITP atau imun trombositopeni purpura. Oke, di sini saya juga meletakkan gambarnya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan ITP ini sendiri? Jadi ITP ini adalah gangguan yang ditandai dengan jumlah trombosit yang rendah akibat reaksi autoimun. Nah, jadi untuk epidemiologi dari ITP ini sendiri biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak usia 2 sampai 5 tahun dengan resiko laki-laki perempuan hampir sama. Oke, selanjutnya bagaimana sih gejala-gejalanya? Yaitu biasanya muncul bintik-bintik merah atau ungu, biasanya juga terjadi pendarahan dari gusi misalnya dan memar. Oke, selanjutnya bagaimana cara penanganannya? Yaitu biasanya uh, kita berikan steroid dan juga imunoglobulin intravena dan splenektomi jika diperlukan. Oke, selanjutnya thalassemia. Nah, thalassemia ini uh, thalassemia ini merupakan kanker darah yang ditandai dengan pertumbuhan sel darah putih secara abnormal. Nah, selanjutnya untuk leukemia ini terbagi menjadi dua, uh, terbagi menjadi dua tipe.
Yang pertama yaitu ALL atau leukemia limfoblastik akut dan juga APL, yaitu leukemia mieloid akut. Oke, jadi kalau yang ALL ini lebih umum terjadi pada anak-anak, terutama di usia 2-5 tahun. Dan juga untuk yang AML ini lebih jarang dibandingkan ALL, tetapi lebih serius gitu. Oke, jadi untuk leukemia ini, untuk tipenya mungkin ada lebih dari 2. Di sini saya akan mencantumkan hanya 2 saja. Oke, selanjutnya epidemiologi. Nah, epidemiologi dari leukemia ini biasanya penyakit kanker paling umum pada anak-anak. Diperkirakan 30% dari semua kanker pediatri ini yaitu leukemia. Nah, selanjutnya bagaimana sih gejala-gejala jika pasien yang terkena leukemia? Itu biasanya akan demam, kelelahan, dan pasien juga akan mengeluhkan pendarahan yang tidak biasa. Dan selanjutnya bagaimana cara penanganannya, yaitu, biasanya pasien akan melakukan kemoterapi, radioterapi, dan transplantasi sumsum tulang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hemofilia. Nah, hemofilia ini merupakan kelainan genetik yang mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku. Oke, jadi ada di sini 2 tipe, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Nah, kalau yang A ini dikarenakan kurangnya faktor dari 8, dan juga kalau hemofilia ini dikarenakan kurang faktor dari 9. Nah, untuk hemofilia ini biasanya epi epidemiologinya ini lebih umum pada laki-laki, pada pria. Dia itu prevalensi sekitar 1 dari 10.000 kelahiran hidup. Oke, selanjutnya gejala dari hemofilia ini biasanya pasien akan mengeluhkan pendarahan yang berkepanjangan, nyeri sendi, dan hematoma. Nah, untuk penanganannya itu dengan cara pemberian faktor pembeku secara rutin dan terapi gen. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya. Oke, selanjutnya di sini untuk pencegahan dan etiologi. Untuk yang edukasi keluarga itu biasanya kita akan mengedukasi keluarga dengan memberikan informasi dan dukungan kepada keluarga untuk memahami penyakit-penyakit ini. Dan juga kalau untuk screening, itu pentingnya screening dini untuk deteksi dan penanganan yang lebih baik pada anak. Jadi kita anjurkan orang tua untuk men-screening anaknya sejak dini. Oke. Dan juga kita akan melakukan pencegahan berupa vaksinasi, yaitu pencegahan infeksi yang dapat memburuk kondisi hematologi yang sudah ada. Oke, di sini saya sudah memaparkan beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun mind mapping saya pada kali ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.